Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi transaksi ijarah dan IMBT dengan anggota saya Novi Metasari Marliana NPM 1910104100, Melinda dengan NPM 1910104008, Eka Risti Oktaviana 1910104048, dan Dede Setiawan 1910104051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Risti Oktaviana dengan NPM 1910104048. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar transaksi ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Menurut PSAK 107, ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik, makjur, objek sewa, dan mustajir, penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract, di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan equipment kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya, atau fixed charge. Selanjutnya, rukun dan landasan transaksi ijarah. Tim Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (IBI) tahun 2001 bahwa rukun ijarah adalah adanya penyewa, ada pemilik barang, ada objek yang disewakan, dan harga sewa yang disepakati, dan ada perjanjian. Adapun landasan dari transaksi ijarah yakni yang pertama Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, hadis Fatwa DSN nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang ijarah, dan Fatwa DSN nomor 27 DSN MUI 3 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik atau IMBT. Ketentuan dalam Fatwa DSN nomor 9/DSN MUI 4 tahun 2000 tentang ijarah. Rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, penyataan ijab dan qabul. Yang kedua, pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa dan penyewa. Yang ketiga, objek kontrak, pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Yang keempat, manfaat penggunaan aset yakni objek kontrak yang harus dijamin. Yang kelima, sihat ijarah. Ketentuan objek ijarah. Yang pertama, manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Yang keempat, pembayaran sewa boleh berbentuk manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Pertama, LKS berkewajiban menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, menjamin bila terjadi cacat pada aset yang disewakan. Kedua, nasabah berkewajiban membayar dan bertanggung jawab menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan. Selanjutnya, ketentuan Fatwa DSN nomor 27/DSN MUI 3 tahun 2002 tentang IMBT. Akad al-ijarah al-muntahiyah bi tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad al-ijarah sesuai ketentuan Fatwa DSN nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000 berlaku pula pada akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Perjanjian untuk melakukan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus disepakati ketika akad al-ijarah ditandatangani. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dasar pengaturan berdasarkan PSAK, yaitu PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK 16 tentang aset tetap, dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Perlakuan akuntansi ijarah dan IMBT. Ijarah atas aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dan pendapatan sewanya diakui selama masa akad bank dengan nasabah. Aset ijarah disudutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan aset ijarah dalam IMBT disusutkan sesuai masa sewa. Jumlah ukuran dan jenis aset harus tercantum dalam akad. Dan dalam transaksi IMBT, perpindahan kepemilikan suatu aset dari bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah. Ijarah atas jasa dikenal dengan pembiayaan multijasa. Dalam melakukan transaksi multijasa, bank melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. Perolehan aset atas jasa diamortisasi sesuai jangka waktu akad ijarah. Bank dengan pemasok dan perolehannya diakui pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi. Baik, saya Novi Metasari Marliana akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal ijarah dan IMBT, LKS sebagai penyewa atau mustajir. Pada saat pembayaran sewa, jika sewa dibayar untuk satu periode, maka jurnalnya adalah beban sewa aktiva ijarah di debit dan kas di kredit. Jika sewa dibayar untuk lebih dari satu periode, debit sewa dibayar aktiva ijarah, kredit kas. Pada saat amortisasi sewa dibayar di muka, maka jurnalnya adalah debit beban sewa aktiva ijarah dan kredit sewa dibayar di muka aktiva ijarah. Pada saat perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik objek sewa, maka jurnalnya adalah debit piutang kepada pemilik objek sewa dan kreditnya adalah kas. Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian bank sebagai penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih besar dari nilai sewa yang wajar, maka jurnalnya adalah debit kas atau piutang kepada pemilik objek sewa dan kreditnya adalah kas. Pada saat penerimaan pengalihan objek sewa dalam IMBT, melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah dibayar dan objek sewa tidak memiliki nilai sisa, jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari modal bank, maka jurnalnya adalah debit aktiva ijarah dan kreditnya adalah pendapatan kelebihan pembayaran sewa. Selanjutnya,
Jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari dana investasi tidak terikat, maka jurnalnya adalah debit aktiva ijarah dan kredit pendapatan operasi utama lainnya. Jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari dana investasi, maka jurnalnya adalah debit aktiva ijarah dan kreditnya pendapatan operasi lainnya dan pendapatan operasi utama lainnya. Melalui pembelian objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga beli sebesar sisa cicilan sewa atau sekadarnya, maka jurnalnya adalah debit aktiva ijarah dan kreditnya adalah kas. Selanjutnya, skema transaksi ijarah dan IMBT. Dimulai dari nasabah yang memesan objek sewa kepada pihak bank, lalu pihak bank berupaya untuk menyediakan apa yang dipesan oleh nasabah dengan membeli objek sewa kepada produsen. Lalu produsen mengirimkan objek sewanya kepada pihak bank. Lalu pihak bank melakukan perjanjian atas harga sewa atau beli kepada nasabah. Lalu apabila telah habis masa ijarah atau masa sewa, maka nasabah boleh mengambil alih hak milik pada akhir masa sewa. Hal tersebut merupakan khusus untuk IMBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek Setiawan, NPM 1910104051, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11. Contoh kasus ijarah. PT Setiawan membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksinya. Pada bulan Januari, PT Setiawan mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah dengan informasi biaya perolehan barang 120 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, masa sewa 2 tahun, biaya administrasi 480.000 rupiah. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, misal kebijakan bank memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan. Penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan UE. Penyusutan per bulan sama dengan 120 juta rupiah dikurangi 0 rupiah dibagi 60 sama dengan 2 juta rupiah. Pendapatan ijarah per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah T dikali modal penyewaan sama dengan 2 juta rupiah ditambah 20% dikali 2 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Pada tanggal 6 Mei, Bank Syariah membeli aset kepada pemasok untuk keperluan PT Setiawan, yaitu sebagai berikut. Misal pembayaran sewa dilakukan oleh nasabah pada saat jatuh tempo, yaitu sebagai berikut. Pengakuan penyusutan aset ijarah yaitu sebagai berikut.